Ya, perkenalkan nama saya Maulana Nizar Amrullah dengan NIM 21030123140181 dari Teknik Kimia 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang simulasi optimasi desain pompa air sentrifugal menggunakan algoritma Skylab. Jadi di sini latar belakangnya yaitu pompa sentrifugal banyak digunakan di industri karena konstruksinya sederhana dan efisien. Kinerja pompanya sangat dipengaruhi oleh desain, impeller, casing, dan kecepatan putar. Untuk memperoleh desain yang paling efisien tanpa uji coba fisik, digunakan metode simulasi numerik dan algoritma optimasi Skylab sebagai perangkat lunak open source dan dapat membantu menentukan desain pompa dengan efisiensi tinggi dan konsumsi paling rendah. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana algoritma optimasi Skylab diterapkan untuk desain pompa. Yang kedua, parameter apa yang paling berpengaruh terhadap efisiensi. Yang ketiga, bagaimana perbandingan performa sebelum dan sesudah optimasi. Selanjutnya, di sini ada tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu menggunakan algoritma optimasi di Skylab untuk menentukan desain pompa air sentrifugal yang paling efisien, mempelajari dampak dari parameter desain seperti diameter, impeller, sudut-sudut, dan kecepatan putar terhadap performa pompa. Yang ketiga, menentukan tata letak desain yang optimal yang menghasilkan efisiensi tinggi dan penggunaan yang paling rendah. Selanjutnya ada manfaat. Bagi akademisi, menjadi referensi dalam penerapan optimasi numerik pada desain pompa. Bagi praktisi industri sebagai panduan dalam meningkatkan efisiensi sistem pemompaan, bagi masyarakat mendukung penghematan energi dan efisiensi distribusi air. Yang selanjutnya tinjauan pustaka, pompa sentrifugal menggunakan gaya sentrifugal untuk mengalirkan fluida dari pusat impeller ke arah luar yang mengubah energi gerak menjadi energi tekanan. Kinerja pompa dapat dilihat melalui kurva karakteristik H sama dengan H menjadi Q, N menjadi Q, dan P menjadi Q di mana kepala menurun saat aliran meningkat. Efisiensi mencapai puncaknya pada BEP dan daya bertambah seiring dengan meningkatnya aliran. Peningkatan kinerja dilakukan dengan penyesuaian desain impeller, sudut-sudut, lebar saluran, dan kecepatan putaran yang dapat meningkatkan efisiensi sebanyak 10 hingga 15%. Algoritma optimasi sebagai Newton Raphson dan genetika serta perangkat lunak Skylab digunakan untuk menganalisis dan mensimulasikan desain pompa yang lebih efisien. Selanjutnya ada algoritma optimasi dan Skylab. Algoritma optimasi digunakan untuk menentukan nilai paling ideal dari suatu desain dengan efisiensi tertinggi dan penggunaan energi paling rendah. Dalam studi ini, algoritma diterapkan dalam menentukan kombinasi diameter impeller, sudut-sudut, dan kecepatan putar yang paling efisien. Perangkat lunak Skylab berfungsi sebagai alat simulasi numerik yang menerapkan algoritma tersebut. Skylab dipilih karena bersifat sumber terbuka, mudah dioperasikan, dan memiliki kemampuan optimasi teknik yang presisi. Selanjutnya, ada titik operasi dan simulasi Skylab. Titik kerja pompa ditentukan ketika kurva karakteristik pompa dan kurva sistem bersinggungan yang menandakan kondisi operasi paling efisien atau BEP dengan menggunakan Skylab. Parameter seperti diameter impeller, sudut baling-baling, dan kecepatan diputar disimulasikan untuk menentukan efisien tertinggi melalui fungsi optimasi. Hasil simulasi ini divisualisasikan dalam bentuk kurva H strip Q, lalu N strip Q, dan P strip Q dengan efisiensi yang meningkat antara 8-10% setelah proses optimasi. Kemudian adalah tabel hasil simulasi seperti ini. Hasil simulasi menunjukkan bahwa diameter impeller berpengaruh langsung terhadap debit dan head. Semakin besar diameter, debit dan head meningkat sesuai dengan hukum kesebangunan pompa, yaitu sudut-sudut mempengaruhi efisiensi dengan nilai optimasi pada 25 derajat yang mencapai efisiensi 80%, sedangkan sudut terlalu kecil atau besar menurunkan kinerja kecepatan putar jika menaikkan head, namun disertai peningkatan
kebutuhan daya dari 6,5 kW pada 1200 rpm hingga 10,5 kW pada 1800 rpm. Secara keseluruhan, konfigurasi dengan diameter impeller 175 mm, sudut 25 derajat, dan kecepatan putar 1500 rpm memberikan performa terbaik karena mampu menyimbangi debit, head efisiensi, dan daya, sehingga direkomendasikan sebagai desain optimal. Yang di sini ada pengaruh parameter desain pompa, yaitu ada diameter impeller, sudut-sudut, kecepatan putar, kemudian ada kombinasi optimal. Selanjutnya ada grafik. Dari grafik ini bisa dilihat yaitu kurva head key, yaitu head pompa turun saat debit bertambah pada debit 0. Kemudian head maksimal sekitar 20 meter lalu berkurang menjadi 10 meter saat debit mencapai kurang lebih 0,035 meter kubik per second. Hal ini terjadi karena energi yang diberikan terbagi ke volume fluida yang lebih besar. Kemudian kurva efisiensi Q. Efisiensi membentuk kurva parabola dengan puncak di BEP, efisiensi tertinggi sekitar 78-80%, tertinggi pada debit kurang lebih 0,02 meter kubik per second. Debit terlalu kecil menimbulkan aliran balik reaction, sedangkan debit terlalu besar menyebabkan rugi gesekan tinggi. Kurva daya Q, yaitu daya input bertambah seiring debit. Pada debit kecil hanya sekitar 2 kW, namun naik hingga lebih dari 10 kW pada debit maksimum, meskipun head menurun karena debit lebih dominan hingga kebutuhan daya tetap meningkat. Yang selanjutnya ada titik operasi optimal. Titik terbagi dicapai pada debit 0,02 meter per kubik per second dengan head kurang lebih 15 meter dan efisiensi 80% pada kondisi pompa bekerja paling efisien, hemat energi, dan lebih awet. Selanjutnya ada hasil optimasi. Optimasi desain pompa dengan Skylab menunjukkan peningkatan efisiensi dari sekitar 72% menjadi 80%, serta penurunan daya input dari 6,5 kW menjadi 8,0 kW pada konfigurasi optimal. Diameter impeller 175 mm, sudut 25 derajat, dan kecepatan 1500 rpm. Kondisi ini mendekati base efficiency point atau BP, menghasilkan aliran lebih stabil atau rugi energi lebih kecil dan kinerja pompa yang lebih efisien. Selanjutnya ada grafik perbandingan sebelum dan sesudah optimasi. Itu grafik perbandingan menurun adanya peningkatan performa pompa setelah dilakukan optimasi pada kurva head key. Head yang dihasilkan sedikit lebih tinggi dibandingkan kondisi awal, sehingga pompa mampu mempertahankan tekanan lebih baik pada debit yang sama. Kurva efisiensi Q memperlihatkan perbandingan paling jelas di mana efisiensi maksimum meningkat dari sekitar 72% menjadi 80%. Hal ini menandakan bahwa pompa bekerja lebih mendekati titik efisiensi terhadap BEP. Sementara itu, kurva daya Q menunjukkan kebutuhan daya lebih rendah setelah optimasi meskipun debit yang dihasilkan sama. Artinya pompa dapat meningkatkan aliran fluida dengan konsumsi energi yang lebih hemat secara keseluruhan. Hasil simulasi menegaskan bahwa optimasi desain membuat pompa lebih efisien, mampu menghasilkan head lebih baik, serta menurunkan kebutuhan daya sehingga operasi menjadi lebih ekonomis. Kemudian di sini ada implementasi Skylab. Implementasi di Skylab dilakukan dengan memodelkan kurva Haki menggunakan persamaan polinomial, sedangkan efisiensi NQ dimodelkan dalam bentuk parabola. Proses optimasi dilakukan menggunakan fungsi Fermi search untuk mencari nilai efisiensi optimal dan hasil simulasi kemudian divisualisasikan dalam grafik. Selanjutnya ada kesimpulan dari implementasi simulasi pompa
sentrifugal menggunakan Skylab terbukti efektif dalam menentukan desain yang paling efisien dengan pemodelan matematis pada kurva H, Q, NQ, dan PQ serta menerapkan algoritma optimasi Fermat's diperoleh titik operasi optimal yang mendekati Base Efficiency Point (BEP). Hasil optimasi menunjukkan peningkatan efisiensi pompa dan menurunkan konsumsi daya sehingga desain yang dihasilkan lebih hemat energi dan memiliki kinerja operasional yang lebih stabil. Thank you. Terima kasih.